Ya, lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas putusan Mahkamah Konstitusi kemarin? Ada rekan Anggi Eboni yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Silakan Anggi Eboni. Iya, selamat pagi Putri dan pemirsa. Gugatan terhadap undang-undang yang mengatur soal batas usia capres dan cawapres akhirnya kemarin diputuskan oleh MK dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. MK di satu sisi menolak gugatan yang meminta agar batas usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, tapi di sisi lain MK mengabulkan syarat lain, yakni asalkan seseorang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, ia bisa mencalonkan diri sebagai capres dan atau cawapres. Nah, ini artinya mereka yang belum genap berusia 40 tahun asalkan sudah pernah jadi kepala daerah bisa maju. Ini seolah menjadi tiket ataupun membukakan pintu bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa maju sebagai kandidat cawapres di pemilu 2024 mendatang. Saya mau ajak Anda Putri dan pemirsa untuk menyimak pendapat warga khususnya soal putusan MK kemarin. Ini saya sudah berada di kawasan Sudirman, saya mau langsung aja tanya kepada salah satu warga di sini. Selamat pagi Mas, boleh ganggu waktunya sedikit ya? Apa, silakan. Mas siapa? Saya Dana. Mas Dana, kemarin sudah simak berita soal putusan MK? Ya, saya udah melihat liputan berita tentang gugatan MK tentang minimal batas usia ya. Ya, betul sekali. Nah, kemarin kan putusan MK itu menolak ya, artinya seseorang harus berusia minimal 40 tahun dulu nih untuk bisa jadi capres atau cawapres. Setuju nggak? Buat saya di umur yang minimal 40 tahun saya setuju. Itu. Dengan alasan dengan maturity seorang pemimpin terlihat gitu, dengan beban background mereka yang dijalanin selama kepemimpinannya. Oke, berarti usia 40 tahun itu mungkin bisa jadi patokan untuk kedewasaan tadi. Betul. Nah, tapi kan ada poin lain nih Mas. Asalkan sudah pernah jadi kepala daerah, memimpin suatu daerah ya, bisa bupati, wali kota, ataupun gubernur, itu boleh walaupun belum 40 tahun. Mas setuju nggak? Kalau based on opini saya di umur minimal 35 tahun atau apa itu masih kurang mature ya. Jadi lebih baik yang udah dewasa dengan kematangan leadershipnya gitu. Walaupun dia sudah ada pengalaman memimpin suatu daerah gitu ya, memimpin rakyat, itu kalaupun usia belum 40 Mas nggak setuju ya? Buat saya dengan track recordnya juga harus dilihat juga bagaimana sosok beliau yang pimpinin di daerah tersebut gitu. Kita lihat lagi gitu. Mungkin Mas ada yang mau dikritisi atau ditanggapi soal putusan MK kemarin? Ya, yang buat saya sih yang menjanggal ini gugatan kok seperti mendadak ya gitu loh. Keputusannya itu kan kayak menjelang mau pilpres ini nih ya, pencalonan ya itu. Terlalu mepet ke hari pendaftaran begitu. Betul sekali, terlalu mepet. Terima kasih Mas Dana atas pendapatnya. Itu tadi pendapat salah satu warga. Pemirsa, saya coba tanyakan lagi, ini di sebelahnya ada Mas siapa Mas? Sorry ya Mas, ganggu sedikit. Raihan. Mas Raihan, boleh saya minta pendapat Mas Raihan soal putusan MK kemarin yang akhirnya menolak gugatan soal batas usia capres-cawapres. Jadi tetap harus minimal 40 tahun. Iya, saya setuju sih kalau misalnya minimal 40 tahun gitu. Setuju ya? Karena apa tuh? Karena kalau Nabi aja kan 40 tahun baru diangkat jadi Nabi Rasul gitu ya. Terus jadi saya ngelihatnya 40 tahun itu standar dari umur politik, dari pengalaman dan lain-lainnya itu lebih bagus, lebih matang sih, dewasa gitu ya. Umur bisa menentukan kedewasaan begitu ya menurut Mas Raihan. Nah, tapi Mas ada kan poin lain nih, gugatan yang dikabulkan bahwa kalaupun sudah pernah menjadi kepala daerah, pernah menjadi gubernur lah misalnya atau wali kota, itu walaupun belum 40 tahun boleh jadi capres atau cawapres. Setuju gak? Kalau yang soal itu kurang setuju sih. Kalau misalnya ada batasnya minimal 40 tahun tapi atau sebagai kepala daerah sama aja bohong kan, kayak saya lebih setuju yang minimal 40 tahun tapi plus kepala daerah itu lebih oke sih. Oke, berarti tetap harus ada minimal usianya ya. Tapi kan Mas kalau dia pernah menjabat mungkin ada pengalaman mimpin rakyat. Oh iya sih sebetulnya, tapi kan kalau misalnya dari batas umur kayak dia lulus kuliah, dia lulus apa, terus jadi kepala daerah kan itu butuh waktu yang lumayan juga. Nah sementara kalau dia belum 40 tahun, kayaknya pengalaman masih kurang sih kalau buat mimpin suatu negara besar gitu. Ada prosesnya ya. Baik, terima kasih banyak Mas Rehan atas waktunya. Ya, itu tadi Putri dan pemirsa pendapat setidaknya dua warga di kawasan Sudirman. Tapi tadi juga saya sempat berbincang sebenarnya dengan warga lain yang justru mendukung agar tidak ada batas usia untuk capres ataupun cawapres. Siapa tahu ini anak muda punya pemikiran ataupun gagasan yang lebih oke dan harus diberikan ruang untuk berdemokrasi. Sementara itu, Putri kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Anggi Eboni melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta.